Shalom Aleihim, kapanpun dan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Saya percaya bahwa Tuhan terus menyertai dan membela Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kebaikan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semua. Demikian juga kasih karunia dan pertolongan Tuhan mengikuti Bapak, Ibu, Saudara. Haleluya. Mari kita perhatikan Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seringkali kita melihat film ilustrasi mengenai peristiwa Musa membelah Laut Teberau. Dengan jelas tayangan film itu menunjukkan bagaimana Musa mengangkat tangan dan tongkatnya ke arah laut, dan seketika itu juga terbelahlah laut menjadi dua, dan orang Israel berjalan di tengah-tengahnya. Tetapi apabila kita perhatikan dengan seksama ayat bacaan kita hari ini, kita mendapatkan kata semalam-malaman. Artinya, terbelahnya Laut Teberau tidak terjadi seketika langsung terbagi dua dan lalu orang Israel berjalan. Ada waktu yang harus dilalui, tidak hanya 1 atau 2 jam, tetapi semalam-malaman. Ternyata ada proses yang terjadi pada saat laut itu terbelah. Proses apa yang terjadi? Proses angin timur yang keras yang menguakkan air laut. Ini yang dijelaskan dalam firman Tuhan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada proses yang dilalui pada waktu orang Israel mendapatkan mujizat. Memang benar peristiwa terbelahnya Laut Teberau adalah mujizat. Tetapi mujizat pun memiliki prosesnya. Apakah prosesnya itu? Bila kita perhatikan ayat yang sudah kita baca, kita bisa mengetahui bahwa ada kondisi yang dengan mudah kita tahu memang benar-benar terjadi. Pertama, ada kejadian alam yang hebat, yaitu suara angin timur yang keras dan bisa menguakkan air laut yang begitu banyak, bukan angin sepoi-sepoi. Kedua, adalah ada orang Mesir yang mengejar bangsa Israel. Kedua kondisi itu bisa dipastikan sangat menakutkan, membuat stres dan menegangkan. Kalau kita dihadapkan dengan peristiwa alam yang begitu hebat, respon wajar seorang manusia adalah takut dan tegang. Demikian juga pada saat kita diteror oleh orang lain, maka respon wajar dari seorang manusia adalah takut. Tapi inilah proses yang harus dijalani, tidak bisa di-skip. Kabar baik untuk ibu, bapak, dan saudara sekalian yang sedang mengalami proses seperti ini. Ternyata Tuhan sudah ingatkan kepada orang Israel sebelum orang Israel menghadapi situasi tersebut. Firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 13-14 menuliskan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Hadapi saja prosesnya. Berjalan bersama dengan Tuhan, jangan takut, karena Tuhan akan berperang untuk kita. Selanjutnya, mujizat terbelahnya Laut Teberau sebenarnya adalah persiapan untuk bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya Tuhan. Walaupun melewati proses yang menakutkan, menegangkan, tetapi pada akhirnya adalah untuk menuntaskan rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa Israel. Perenungan kita pada hari ini adalah supaya kita tidak takut untuk menjalani proses di mana tidak ada jalan keluar. Ingat, ada Tuhan yang memimpin langkah kita. Angin keras bisa terjadi dan membuat kita takut. Tapi ingat, selama Tuhan yang memimpin hidup kita, maka Tuhan yang akan berperang untuk kita dan kita akan diam saja. Kita pun harus mengerti bahwa mujizat yang dialami pun
adalah cara Tuhan untuk kita masuk dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Mari kita tetap yakin dengan proses yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tetap setia dengan Tuhan, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita, tetapi izinkan Tuhan memimpin perjalanan hidup kita yang membawa kita dari mujizat sampai kehendak Tuhan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur karena Engkau masih bertahta di sorga dan mengendalikan seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk melewati semua proses yang Tuhan tentukan. Mungkin membuat kami takut, tegang, dan khawatir, tapi kami yakin bahwa Tuhanlah yang memegang kontrol atas hidup kami. Tetaplah beserta dengan kami ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami yakin bahwa kami aman dalam lindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.